Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali pagi hari ini sudah dapat melaksanakan ibadah salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dengan sinar hidayahnya. Kehidupan kita hari ini mudah-mudahan selalu diberkahinya oleh Allah. Kita tetap berada di dalam semangat spirit untuk taat kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kajian tentang salat pagi hari ini masuk ke subtema tentang kaifiyah bertakbir. Memang salat itu adalah ibadah yang pengamalannya itu disyariatkan dengan kaifiyah tertentu. Salat itu adalah zikir yang berstruktur. Berstruktur itu jelas, bangunan amalannya itu jelas. Dimulai dari kapan, berakhir sampai kapan, di tengah-tengah itu apa saja yang dikerjakan. Ini berstruktur. Sama juga dengan ibadah haji, umroh, itu ibadah-ibadah yang berstruktur. Tapi tetap saja bahwa inti dari salat itu adalah aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Itu perintahnya itu. Dirikan salat untuk mengingat aku, bukan untuk mengingat yang lain-lain. Tapi caranya itu ditentukan. Ada mengingat Allah yang caranya tidak ditentukan. Allah menyebut faida qadaitumus salata, kalau kamu sudah selesai salat. Nah, salat itu yang berstruktur, ada bangunan amalnya. Kemudian perintahnya fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka berzikirlah kamu kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Artinya dalam segenap keadaan kamu tetap pertahankan ingat Allah. Salatnya sudah selesai yang berstruktur itu, tapi ingatnya harus nyambung. Harus nyambung. Bab kalau nanti tidak ingat, kalau ingat Allah itu maknanya ingat perintahnya, ingat larangannya, itu diingat semua. Kalau ini Allah tidak diingat, nanti selesai sholat, ya maksiat lagi. Mungkin maksiatnya lah, segera ambil HP lalu mulai aku ini mau pancani hariku terus itu. Padahal baru sholat. Udah aku mangkel mulai biyen, pancani gak kelem berubah hariku. Itu curhat sama orang, menceritakan jeleknya konjonya dewi, ya. Bahkan kadang bojone dewi, ya.
Itu Allah sudah dilupakan. Nah, Nabi bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6008. Ini komplitnya, ini yang terkenal itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang terkenal itu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atas dasar itu maka kaum muslimin ke belakang ini berikhtiar untuk salat seperti Kanjeng Nabi melakukan. Itu komplitnya hadis itu ada rombongan orang-orang muda. Ya. Ini yang cerita salah satu dari mereka namanya Malik bin Al-Huwairith. Dia cerita, atainan nabiyya, kami datang kepada Nabi. Wa nahnu syababatun, kami yang datang itu muda-muda. Mutaqaribuna, ya pantaran lah, ya pantaran. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Kami tinggal di Madinah, ya, di kampung Kanjeng Nabi itu 20 hari, 20 malam. Ya 20 hari. Itu untuk untuk belajar ibadah-ibadah utamanya yang harian bersama Nabi selama 20 hari. Ya kalau zaman sekarang itu ada pondok Ramadan, ya, kalau anak-anak sekolah itu. Ya. Kemudian fadhanna anna istaqna ahlana. Lalu Nabi itu setelah 20 hari itu beliau menduga kami sudah rindu keluarga. Wa sa'alana amman tarakna fi ahlina. Lalu beliau bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan dalam keluarga kami. Fa akhbarnahu, lalu kami menyampaikan kepada beliau, oh saya tinggalkan istri, saya tinggalkan sekian anak, saya tinggalkan orang tua. Itu mereka ceritakan. Wa kana rafiqan rahiman, Kanjeng Rasul itu akrab dan sayang. Jadi nanyanya itu tidak seperti hansip, ya. Nanyanya seperti keluarga dekat yang ikut mikirkan keluarga yang ditinggal di rumah. Faqala, lalu Nabi bersabda, irji'u ila ahlikum, dah kembali kalian ke keluarga kalian. Fa'allimuhum, ajari mereka seperti apa yang mereka dapat selama 20 hari itu. Wa muruhum, suruh mereka. Wa sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini potongannya ini. Dan salatlah kalian bersama keluarga kalian di kampung kalian situ, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadratis salatu, kalau sudah tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, salah seorang dari kalian kumandangkan adzan. Kata beliau. Tsumma liya ummakum akbarukum, lalu yang paling senior di antara kalian adalah dia yang menjadi imam.
Jadi itu komplitnya dari perintah sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sesudah Nabi wafat, sumber penting bagi generasi berikutnya dalam mengetahui kaifiyah sholat adalah para sahabat. Nah, baik praktek mereka maupun kesaksian mereka tentang cara sholat Nabi. Nah, Nabi kan tidak hidup sepanjang masa. Beliau kan cuma 63 tahun Hijriyah itu. Hijriyah. Kalau hitungan Masehi itu hanya 61 tahun. Saya ini sudah menginjak 65 Masehi. Kalau Hijriyah 67 tahun. Dibanding Nabi saya sudah lebih sepuh 4 tahun. Jadi Nabi itu wafat belum seberapa sepuh. Nah, kalau sudah wafat, ya yang tersisa generasi berikutnya adalah para sahabat. Ini yang menjadi sumber generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu generasi yang masuk Islam ketika Nabi yang mereka tidak pernah ketemu dengan Nabi. Nabi sudah wafat. Begitu seterusnya sampai kita. Kita dulu kan sama aja nggak bisa sholat. Jangan sholat, ngomong aja nggak bisa. Kata Quran itu, la ta'lamuna syai'an. Kamu itu nggak tahu apa-apa ketika keluar dari perut ibumu. Bahkan kamu lahir hari apa, jam berapa, kamu nggak tahu. Yang bilang saya lahir tanggal sekian itu karena diberi tahu. Karena itu jangan sok tahu. Kadang-kadang orang sok tahu. Semakin orang tambah informasinya, makin terasa, makin banyak yang belum saya tahu. Ini tentang takbir aja, itu informasinya banyak. Baik. Dari penuturan para sahabat, kita memahami berkenaan dengan kaifiyah bertakbir dalam salat itu hal-hal sebagai berikut. Pertama, secara umum kaifiyah bertakbir dalam salat itu ada dua. Yang pertama, ada bertakbir yang dilakukan dengan mengangkat tangan, dan ada bertakbir yang dilakukan tanpa mengangkat tangan. Ini sudah kita lakukan melalui jalur niru, tapi mungkin tidak pernah atau kurang diilmuni. Ya, sekarang ini kita ilmuni. Ya. Oh, ternyata ada dua macam, bertakbir dengan angkat tangan dan bertakbir tanpa angkat tangan. Kalau disebut bertakbir di sini, itu maknanya meliputi takbiratul ihram. Ini takbir masuk pintu gerbang sholat, maupun takbir intikal. Jadi ada takbiratul ihram, itu yang di awal. Selebihnya itu takbir intikal. Intikal itu maknanya pindah. Takbir intikal itu maknanya pindah gerakan. Dari berdiri pindah ruku, itu ada takbirnya. Pokoknya setiap pindah itu ada takbir. Nah, takbir intikal ini mencakup tasmi'. Ingat-ingat ada namanya tasmi'. Sama yusami'u tasmi'an. Tasmi' itu sebutan untuk ucapan
Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ketika bangun dari ruku, kita tidak bilang Allahu Akbar, tapi bilang Sami Allahu liman hamidah. Dahulunya, ya, sebelum muncul Sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku itu ya pakai takbir juga. Dulunya. Perubahannya menjadi tasmi itu ketika sahabat Abu Bakar mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dia mengucapkan hamdalah? Karena dia masih mendapatkan ruku pertama bersama imam, sementara dia datang terlambat. Nah, orang kalau datang agak telat itu kan kepinginnya itu oleh iso untuk rukuk pertama. Nah, ini tiba di masjid itu ketika Nabi sedang takbir untuk rukuk. Abu Bakar kemudian alhamdulillah. Nah, ketika bangun dari ruku, sejak itu Nabi kemudian tidak mengucap takbir, tapi mengucap Sami Allahu liman hamidahu. Itu maknanya Allah mendengar orang yang memujinya. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Nah, cerita komplitnya kenapa itu kok kemudian berubah itu? Ya. Itu disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, ya, itu bahwa ketika Abu Bakar mengucap alhamdulillah itu, ya, alhamdulillah, terus dia takbir wa kabbara khalfahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dia takbir, Nabi sedang rukuk, Abu Bakar ikut rukuk. Fanazala Jibrilu, malaikat Jibril turun saat rukuk itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i, sedangkan Nabi ketika Jibril turun itu sedang rukuk. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, Sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Fakul, kata Jibril, maka ucapkan Sami Allahu liman hamidahu. Ucapkan olehmu Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dalam riwayat lain disebut ij'aluha fi sholatikum. Jadikan kata-kata Sami Allahu liman hamidah itu sebagai ucapan dalam salatmu. Faqalaha indar raf'i minar ruku'. Nabi kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu ketika bangun dari ruku'. Jadi itu sejarahnya. Kalau kita melihat ini, detil-detil pekerjaan sholat itu bukan hasil Nabi mikir-mikir dewe. Ya. Itu wahyu dari Allah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu.
In huwa illa dzikrun illa wahyu yuha. Al-Quran dan cara-cara pengamalan yang Nabi contohkan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Inni utitul Quran, kata Nabi, aku dikasih oleh Allah Al-Quran. Wa mithlahu, dan yang seperti Quran, ma'ahu, bersama Quran. Jadi kalau undang-undang itu Nabi, kalau Al-Quran itu undang-undangnya, Nabi juga dikasih peraturan pelaksanaannya, ya, penjelasan dan peraturan pelaksanaannya bersama Quran. Yang itu kemudian terangkum dalam apa yang disebut dengan sunnah atau hadis. Jadi ini bukan hasil enak opo iki salat, ndak, ya. Ndak hasil gitu. Itu dari Allah melalui bimbingan malaikat Jibril. Waktu sholat itu sama. Hari esok setelah Isra Mi'raj itu Jibril turun ngimami di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib, isya, subuh di awal waktu. Besoknya Jibril turun lagi. Jadi Jibril bertanya, "Kum, ayo bangun Muhammad, fasolli, ayo salat." Kemudian Jibril ngimami, Nabi makmum. Jibril sholat itu ya untuk ngajari, tapi Jibril sendiri tidak sholat seperti kita. Tugas para malaikat itu dewe-dewe. Ini dalam rangka mengajari, ya, mengajari. Jadi malaikat itu kalau pekerjaannya jaga neraka ya jaga surga ya dijaga. Jadi jangan dibilang apa kira-kira malaikat Malik itu nggak sholat. Ya enggak, memang ini bukan syariat untuk dia, ya. Tapi semua bertasbih memuji Allah. Karena Allah menyatakan yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wa man fihin. Bertasbih kepada Allah 7 langit dan apa yang ada yang ada di langit itu semua bertasbih pada Allah. Juga yang ada di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya kamu tidak paham tasbih mereka. Jadi kalau Allah sudah ngasih begini, maka melihat apapun, ya, kalau kita ingat Allah, melihat apapun, ingat ini bertasbih memuji Allah. Melihat apa saja. Nah, itu bisa membantu kesadaran setelah selesai sholat. Dikitlah kamu dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Berbaring, lihat cecek, siaga, nah, ingat Allah. Dia bertasbih kepada Allah. Rezekinya dia, ya, nyamuk itu, rezekinya dia. Kan nggak ada kan cecak itu yang berikhtiar untuk jadi YouTuber gitu, nggak ada. Tapi ya dia dapat.
Maka kadang-kadang orang mau bunuh nyamuk itu ingat saano iki panganane cecek. Kalau disemprot cecek gak arep, ya semut ya gak arep. Eling. Iki lak padha ae sama sungai yang tercemar. Ikannya gak iso, tak pangan gak iso. Soalnya ikannya tercemar. Lek aku mangan mencret. Nah, ya sama dengan itu. Itu manifestasi ingat Allah itu mesti masuk ke segenap soal itu sehingga kita bisa lebih hati-hati. Lihat orang cacat itu yang kita ingat, ini Allah loh yang mulai dari dalam rahim, yang menggambar itu Allah, yang merencanakan itu Allah. Kalau sudah begitu nggak ada dorongan kemudian untuk mencibir, meremehkan. Kadang dia wong dikelang picek ayo. Ini lali, kalau picek itu Allah yang bikin. Untung kamu dibikin oleh Allah, tidak picek. Jadi apa zikir itu masuk sampai ke situ. Jadi itu tasmi. Ya. Kemudian yang berikutnya mengangkat dua tangan ketika takbir. Jadi kan ada dua, ya. Itu hanya dilakukan di 4 tempat. Satu, ketika takbiratul ihram. Ini secara umum orang melakukan. Yang kedua, ketika berdiri akan ruku. Nah, ini tidak semua orang melakukan. Ini kadang udah ini terus lepas saja ruku. Ya. Jadi bertakbir mulut, tapi tangan tidak diangkat. Banyak ini sholat roto arasarasen, ya, arasarasen. Kadang-kadang turunnya itu gantian. Jadi kayak orang sakau itu, ya, apa setengah-setengah mabuk itu. Ya. Kemudian ketika berdiri dari ruku, ini juga tidak semua orang melakukan. Ada orang berdiri di ruku itu pegangi sarungnya. Nah, jadi bangun, ini tidak ditarik ke atas, itu pegangi sarungnya, kemudian sujud. Sudah 3. Jadi berdiri dari ruku, kemudian dan yang ketiga berdiri dari tasyahud awal. Jadi setelah rakaat kedua yang ada begininya ini dari 5 kali sholat itu hanya duhur, asar, maghrib, isya. Subuh nggak ada, ya, nggak ada bangun berdiri dari rakaat kedua, nggak ada, kecuali orang yang lupa kalau salat subuh 2 rakaat terus bangun lagi. Itu diingat-ingat, itu ada 4. Ketika masuk sholat, ketika mau ruku, bangun dari ruku, lalu ketika bangun dari rakaat kedua, itu angkat tangan. Kalau sujud, enggak. Allahu Akbar. Allah enggak pakai sujud, enggak pakai. Yaitu karena Nabi nyuruhnya, salatlah kalian sebagaimana kalian menyuruh aku salat. Ibnu Umar itu menuturkan, kana idza dakhala fis salati kabbara
wa rafa'a yadayhi. Ibnu Umar itu memperagakan ya. Umar itu memperagakan salat itu beliau mengerjakan salat, kalau masuk salat beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Kalau ruku beliau angkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi. Ketika beliau mengucap sami Allahu liman hamidah, beliau angkat tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Ketika bangun dari ruku yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya. Dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu beliau wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan itu karena menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 tempat. Kemudian nomor 2, mengangkat 2 tangan terkait takbir dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 alternatif. Pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan mengucap takbir. Ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi mengangkat 2 tangannya ketika bertakbir. Ya, karena ini Nabi itu di sholat setiap hari, para sahabat menyaksikan, lalu mereka menuturkan apa yang dia lihat, maka muncul redaksi yang bervariasi ya. Redaksinya itu bervariasi. Kalau ini menyebut Ibnu Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis salati farafa yadahi hina yukabbiru. Ini jelas ini. Beliau itu mengangkat tangannya ketika bertakbir. Jadi Allahu Akbar itu tangan dengan Allahu Akbar bareng ya, bareng. Wa idza kabara ruku'i fa'ala mithlahu. Jika beliau melakukan ruku, melakukan hal yang sama, takbir bareng dengan mengangkat tangan dan seterusnya. Yang kedua, mengangkat 2 tangan sebelum mengucap takbir. Jadi gini nih, Allahu Akbar. Jadi ini kita lihat dalam realitas orang sholat itu macam-macam begini ada, ya, ada. Ini karena berdasarkan riwayat bahwa Nabi mengangkat 2 tangannya kemudian bertakbir. Angkat dulu baru bertakbir. Itu boleh pilih mana yang nangen, jaringan termasuk yang mana. Ini 1 dan nomor 2 ini dari 3 alternatif itu paling banyak, ya, paling banyak. Apa? Itu tadi ada 4 itu. Ada 4. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari rakaat kedua. Itu yang angkat tangan. Jangan setiap takbir angkat tangan. Nah, nanti dikira oh ini madhab anyeri, madhab Kebonsari ini ya. Sejak kapan ini berubah ini, sejak kapan? Itu yang kedua.
angkat dulu. Yang pertama itu bareng, yang kedua angkat dulu baru takbir. Terus yang ketiga, ini jarang ini. Mengangkat dua tangan sesudah mengucap takbir. Ini jarang. Dalam kehidupan sehari-hari kita menekan begini, Allahu Akbar. Nah, itu jarang ya. Tapi itu boleh. Ya. Jangan ditegur ya. Jadi ada riwayat hadis Muslim 890. Ini Malik Ibnul Khuwairith yang tadi bercerita tentang rombongan anak muda itu Malik Ibnul Khuwairith yang menceritakan, idza shalla, kalau dia salat, kabbara summa rafa'a yadayhi, beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Ini pakai kemudian mengangkat kedua tangannya. Itu yang kedua. Jadi boleh ya. Ada model imam itu yang kalau saya itu kan terbiasa bareng gerak itu takbir. Bangun dari ruku itu bareng Allahu Akbar. Tapi ada imam yang bangun dulu setelah berdiri baru Allahu Akbar setelah berdiri ya. Jadi untuk bangun dari ruku, model saya ini angkat tangannya tidak setelah takbir, tapi tidak bareng persis, tapi tidak mengawali, karena sudah Allah baru angkat tangan setelah berdiri. Tapi ada imam yang berdiri dulu baru bilang Allahu Akbar. Bahkan ada yang Allahu Akbar itu setelah turun dulu, setelah mau ruku dia bilang Allahu Akbar. Ya ini jalan aja sepanjang seperti itu, karena memang riwayat yang menggambarkan itu ada variasi dalam redaksi. Nah sekarang, seberapa tinggi kedua tangan diangkat ketika bertakbir? Ini ada 4 versi. Ya, ada 4 versi. Ya. Yang pertama, mengangkat dua tangan hingga sejajar dengan dua pundak. Jadi ini sejajar pundak. Artinya tidak aneh nih, apa nggak ke atas. Ini riwayat hadis Al-Bukhari 376. Jadi disebut di situ, idza qama fis salati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Beliau kalau salat itu mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangan itu sejajar, setentang dengan kedua pundak. Ya, kedua pundak. Yang kedua, riwayat yang menerangkan bahwa sahabat Nabi bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Wa'il bin Hujr itu menceritakan, thumma ataituhum, kemudian kami mendatangi mereka, fara'aituhum yarfa'una aydiyahum, aku melihat mereka mengangkat kedua tangannya, ila sudurihim, mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Kalau sudurihim itu biasanya taruh di depan. Fiftitahis salati, ketika memulai salat. Wa alaihim
baronisu. Mereka pakai mantel bertudung, wa aksiyah, dan baju rangkap. Nah, ini pas musim dingin. Pas musim dingin, mantel bertudung itu ya kayak kalau sekarang biasa bentuknya kayak jaket, biasa orang lari-lari di tempat dingin itu. Jadi kalau musim dingin seperti itu. Kita nggak begitu punya kayak gini nih, karena di tempat kita tidak begitu ada musim dingin. Tapi kalau kita tinggal di tempat dingin, mantel seperti ini itu menjadi kebutuhan, ya. Karena susah mencari tempat yang hangat itu kalau ada di luar. Tangan ini taruh di dalam saku aja tetap dingin, dikempit gini tetap dingin, ya. Tapi kita alhamdulillah anget-anget titik juga diatasi dengan AC, selesai. Dan orang itu yang susah di mana-mana kalau dingin. Ya. Kalau dingin kan ada AC panas sekarang itu. Bukan AC apa? Ya, AC panas ada, kipas panas juga ada. Kalau musim dingin itu yang dikeluarkan itu hawa panas. Atau orang ada tempat pembakaran di rumahnya itu. Sehingga kalau musim dingin di negara-negara dingin itu kebutuhan terhadap bahan bakar meningkat. Karena rumah butuh penghangat. Kita alhamdulillah ini matahari sepanjang tahun muncul, vitamin D kita mestinya tinggi. Kalau ada susunya, kalau tidak minum susu tidak seberapa tinggi. Jadi sambil butuh susu, ya. Setinggi dada, ya dia pakai baju rangkep, ini bertudung, ya segini. Allahu Akbar. Namanya dingin, ya. Kalau dibuka gini beda, ya. Jadi itu juga boleh, ya. Walaupun tidak di musim dingin. Tapi kan ada dong, Allah Akbar. Ada itu orang yang sangat pelit takbir itu. Allah Akbar. Segini aja. Ini madhab baru yang tidak ada riwayatnya. Tapi karena mengangkat tangan itu sunnah, ya tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Kemudian hingga melampaui telinga. Yang ketiga, sejajar dengan kedua telinga. Nah, ini yang dimaksud sejajar dengan kedua telinga itu ini. Dengan ini, apa namanya? Nah, ini cuping, ya. Namanya cuping ini, ya. Pentil telinga ini. Sejajar dengan ibu jari, ya, ibu jari, ya. Terus yang keempat, hingga melampaui dua telinga. Oh boleh, Allah boleh itu, boleh. Ben lego, ya. Allah. Ya itu boleh, tidak apa-apa, ya, apa. Jadi ini supaya kalau ketemu dengan macam-macam itu kita itu tidak jadi sensitif. Iki ilmu tekondi, biar tidak begitu, ya itu. Kemudian yang keempat, ketika dua tangan diangkat, jari jemarinya direnggangkan. Tidak seperti orang tabik tuan itu. Kalau tabik kan rapat, siap komandan. Nggak ada orang siap, nggak ada. Ya. Ini mesti rapat. Nah, ya. Tapi ini enggak. Itu renggang, tidak dibikin rapat. Nah, renggang. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Hurairah, idza ftataha salata, kalau beliau memulai salat, ya, nasyara asabi'ahu nasyron, ya, beliau membuka lepas jari jemarinya, tidak dirapatkan. Nasyara itu disebar, ya, disebar itu pokoknya
tidak dikumpulkan gini, tapi disebar. Ya, Allah. Jadi itu yang paling alami ya, dibuka itu paling alami. Kalau rapat itu butuh kehendak. Kalau ini buka kayak gini ini itu alami, ya, alami. Ya. Tidak seperti kalau baris berbaris itu kan, kalau siap itu tangan tuh harus begini, kayak mersanten. Nggak boleh siap itu begini, nggak boleh. Ya, begini. Itu diatur siap. Nah tapi di sholat ini kan perlu diniatkan untuk begini ini. Ya. Karena saya pernah menjadi salah satu anggota paskibraka dulu di kabupaten, dilatih oleh Kodim selama 3 minggu tak apa ini. Dia bilang, ayo tangan bersanten ini, bersanten. Jadi itu upacara itu ada aturannya. Nah, sholat juga ada aturannya. Jadi sebisa mungkin ini kita refresh, kita kuatkan kembali untuk mengingatkan barangkali ada yang belum biasa kita kerjakan. Bangun dari ruku, dari rakaat kedua berdiri terus gini. Itu banyak. Kan eman-eman. Kalau kita mengerjakannya karena ingin nyontoh Kanjeng Rasul, kan mendapat kesunahan. Ya. Ya. Karena itu waktunya sudah habis. Ya. Yang apa? Tidak semuanya itu. Para sahabat itu kan nyontoh Nabi. Ya. Jadi laporan-laporan ini itu bukan Nabi nyuruh, angkat begini, tidak. Semua ini mencatatkan Nabi kalau sholat begini. Nah, mereka ngasih laporan. Nabi kan sholat setiap hari, ya, setiap hari Nabi sholat, sahabat. Nah, itu mereka yang melaporkan itu loh. Itu menyampaikan laporan itu bermacam-macam. Ya, boleh jadi ini maksudnya Nabi bermacam-macam. Apa kalau orang sedang musim dingin mungkin beda loh cara Allah, mungkin begitu loh kalau musim dingin ya. Nah, udah akan buka begini ya, kira-kira itu karena Madinah itu berada di wilayah utara di jarak 23 derajat sekitar itu dari Khatulistiwa. Kalau matahari sedang ke selatan, kalau sekarang kan sedang ke utara matahari, kalau ibu bapak perhatikan bayang-bayang sekarang mengarah ke selatan. Sekarang ini sudah mulai mengarah ke selatan bayang-bayang itu. Nanti full itu di utara itu pada 21 Juni itu full di utara. Itu di Madinah itu. Di Madinah. Itu sedang panas, ya, sedang panas. Habis itu balik lagi ke selatan. Nanti pada 22 Desember itu paling jauh di selatan. Madinah melihat matahari itu di situ. Jadi duhur itu sudah seperti asar karena matahari tidak di sini tapi di sana. Jadi cahaya matahari itu kayak waktu asar. Karena miring di situ. Ya. Kalau ke Turki lagi, semakin rendah lagi. Kalau ke kutub, peteng sudah. Kutub utara itu kalau bulan Desember, peteng, teng. Ya, malamnya 6 bulan, siangnya 6 bulan. Kutub utara itu. Kalau tidak percaya, pindah sana. Itu tidur setowo 6 bulan terus. Jadi saya kira itu. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.